Nabi SAW akhirnya menyuruh pasukan muslimin untuk naik ke atas bukit. Saya percepat saja. Kemudian beliau SAW tidak mampu lagi naik karena letih. Lalu beberapa orang sahabat diantaranya Talha bin Ubaidillah kembali radhiyallahu anhu yang penuh dengan anak panah, yang penuh dengan sabetan pedang. Kemudian tunduk dan membiarkan Nabi SAW menginjak punggung beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pun naik. Kata dia, ya Rasulullah, naiklah. Naiklah wahai Nabi Allah ke atas pundak. Maka naiklah Nabi SAW sampai akhirnya berhasil menaiki bukit atau gunung Uhud itu sendiri. Para sahabat pun naik bersama dengan Nabi SAW dan pada saat Nabi SAW di atas dan para sahabat sudah naik ke atas bersembunyi di atas, sempat Uhud goncang, goyang. Maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil mengatakan, tenanglah hai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar dan ada syahidan. Dua orang mati syahid, ada Uthman dan ada Ali, ada Umar dan ada Uthman radhiyallahu anhum ajma'in gitu. Pasukan Quraisy kemudian mendekati sekitar gunung Uhud di tempat para sahabat sembunyi. Lalu Abu Sufyan selaku pemimpin pasukan berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah masih ada Muhammad di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi, apakah masih ada Abu Bakar di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi yang ketiga kali, apakah ada Umar di antara kalian? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan mengatakan, kalau ketiga orang itu sudah tidak ada, berarti urusan kalian sudah habis. Artinya dia tahu kekuatan muslimin di Nabi, di Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Umar bin Khattab waktu itu tidak bisa tahan teman-teman sekalian, lalu kemudian dia teriak mengatakan, semoga Allah menghinakanmu wahai musuh Allah, mereka semua masih hidup. Dan Abu Sufyan ini tahu suaranya Umar. Maka Abu Sufyan bilang apa? Demi Allah hai Umar, aku lebih percaya kamu daripada Ibnu Qami'ah. Tadi Ibnu Qami'ah siapa? Yang menyebarin isu kalau dia bunuh Nabi SAW kan? Aku telah bunuh Muhammad, kan dia yang sebarin itu. Kata Abu Sufyan, demi Allah aku lebih percaya kau daripada Ibnu Qami'ah. Berarti betul Nabi SAW masih hidup. Lalu kemudian Abu Sufyan mengatakan, telah menang Hubal, patungnya mereka kan? Kata Nabi SAW, tidakkah kalian jawab? Kata Umar, apa kami jawab ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jawab, katakan, Allah jauh lebih mulia dan terhormat. Maka Umar berkata, Allahu a'az wa akram. Allah itu lebih mulia dan lebih terhormat. Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Al-Lat dan tidak ada Lat untuk kalian. Lat ini nama patungnya mereka. Umar menjawab, Allah satu-satunya tempat bersandar kami. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badar. Perlu aku ingatkan bahwa pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi dan pengerusakan pada jasad mereka yang tidak aku perintahkan dan tidak aku larang. Pasukanku ini ada yang mutilasi loh, ada yang potong-potong tangan, ada yang potong kuping, ada yang potong hidung. Tapi ini tidak aku perintahkan dan aku juga tidak larang karena mereka dendam kejadian di Badar. Umar menjawab, sungguh korban kami pasti masuk surga dan korban kalian masuk neraka. Lalu pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekah teman-teman sekalian, sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah mujahidin. Nabi SAW sempat menanyakan beberapa orang sahabat, diantaranya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu yang ada ditemukan di antara korban muslimin. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untuk saya Sa'ad ibn Rabi'. Para sahabat menyebar, sampai hanya ada seorang sahabat menemukan dia, lalu berkata, wahai Sa'ad, Sa'ad lagi penuh dengan darah, lagi sementara mau sakarat. Ya. Maka dia mengatakan, wahai Sa'ad, Rasulullah menanyakan tentangmu. Kata dia, sampaikan salamku kepada Nabi SAW dan katakan kepada beliau, kalau semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Dan ya, sampaikan kepada beliau kalau saat sudah mencium bau surga. Lalu kemudian dia bilang, sampaikanlah kepada sukuku bahwasanya tidak ada uzur buat kalian meninggalkan Nabi SAW, sementara kalian tahu kebenaran di bawahnya, maka matilah di bawah agamanya. Saat berkata, jadi kalimat ini semua diucapkan, kemudian dia mengatakan, aku mencium bau surga, lalu wafatlah Sa'ad radhiyallahu anhu. Terbunuh kurang lebih 70 orang sahabat Nabi di perang Badar, di perang Uhud, diantaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah mutilasinya Hamzah ini ya. Waktu jenazah Hamzah ditemukan, dan pada saat itu Hindun binti Utbah yang memang dendam dengan Hamzah, dia memanggil Wahsy. Manggil Wahsy kembali, dia mengatakan, belahkan untukku dadahnya, karena aku mau mengambil jantungnya.
Beberapa buku sejarah yang mengatakan ini kisah dibenarkan, ada yang mengatakan juga ini tidak dibenarkan, nanti diragukan. Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan dibenarkan, maka dibelahlah dada Hamzah. Karena riwayat yang sahih menjelaskan waktu Umar menceritakan nangisnya Nabi SAW melihat jasadnya Hamzah, ini menguatkan itu. Maka dibelahlah dada Hamzah, terjadi mutilasi, bagian hidungnya dipotong, dadanya dibelah, lalu dicabut jantungnya, dan Hindun berusaha memakannya tapi dia tidak mampu karena tidak mungkin makan mentah. Lalu kemudian dia mengatakan, inilah pembalasan karena kau telah membunuh ayahku, pamanku dan saudaraku. Akhirnya Hamzah pun radhiyallahu anhu di situ dibiarkan, digeletakin dan dilumurin dengan darah. Lalu kemudian mereka pun pulang ke Mekah. Allahu a'lam. Ini bahasan tentang perang Uhud tentunya teman-teman sekalian, dan nanti akan kita sampaikan, pertemuan akan datang perang Hamrat Asad. Jadi fase menangnya muslimin sudah kita jelaskan, fase kalahnya muslimin sudah kita jelaskan dan sebabnya. Nanti kita lihat ada fase kemenangan muslimin, dikenal dengan perang Hamrat Asad. Walaupun sebenarnya ini adalah lanjutan perang Uhud. Kenapa dikatakan perang Hamrat Asad? Karena Hamrat Asad nama sebuah tempat di mana Nabi SAW menyerang kembali Quraisy ke situ. Dengan pasukan yang luka-luka ini Nabi nyerang kembali. Nanti akan kita ceritakan pada pertemuan kita yang akan datang insya Allah.